Kenapa ini harus kita lakukan? Karena kepercayaan publik terhadap Polri ini menjadi sangat penting. Kita masih menghadapi tugas-tugas ke depan yang luar biasa. Tantangan-tantangan yang saat ini sedang kita hadapi, apa yang harus kita lakukan untuk mengawal kebijakan pemerintah, semuanya ini butuh kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Kita lihat bahwa sampai sekarang yang namanya COVID dan varian barunya yang saat ini sampai di BA275 terus masih ada. Ini tentunya juga berdampak terhadap aktivitas terkait dengan kegiatan ataupun roda ekonomi. Dan tentunya peran dari seluruh rekan-rekan untuk betul-betul bisa tampil, bisa hadir di masyarakat. Bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi. Memang saat ini pertumbuhan ekonomi kita meningkat dari 5,01 di kuartal pertama, saat ini naik menjadi 5,44% di kuartal kedua. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, alhamdulillah posisi kita cukup lumayan. Namun di sisi lain kalau kita lihat di inflasi kita berada di angka 4,94%. Dan angka ini karena pemerintah masih mensubsidi BBM. Dan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah besar sekali, 502 triliun. Artinya, kalau beban pemerintah ini kemudian tidak sanggup dijaga, maka inflasi akan terbang. Ada 5 provinsi yang inflasinya di atas inflasi nasional. Jambi 8,55, Sumbar 8,01, Babel 7,77, Riau 7, Aceh 6,97. Tolong terkait dengan daerah yang inflasinya di atas inflasi nasional, tolong dicek koordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah sehingga betul-betul bisa tahu apa yang menjadi penyebab inflasi. Karena ini tentunya masalah besar dan ini akan berdampak terhadap kondisi situasi Kamtibmas wilayah. Swasembada beras, alhamdulillah selama 3 tahun berturut-turut kita bisa menjaga, dan harapan Bapak Presiden kita justru ke depan bisa ekspor. Ini seiring dengan pembangunan proyek-proyek strategis seperti bendungan, embung, infrastruktur yang terbangun dengan baik, dan ini harus kita jaga karena ini adalah kunci dari semuanya. Berikan pendampingan kepada pemerintah daerah. Ada dana tidak terduga atau anggaran tidak terduga yang bisa digunakan untuk membantu mengurangi inflasi. Jadi tolong rekan-rekan wilayah cek ke pemerintah daerah. Karena apa? Sampai saat ini penggunaan anggaran APBD masih 39%. Jadi masih jauh dari apa yang kita harapkan. Harapan kita ini sudah bulan Agustus, harapan pemerintah tentunya minimal separuhnya. Tapi ini masih 39%. Tolong dicek, dibantu, kira-kira ada masalah apa. Sehingga kemudian ini bisa mengalir, bisa berputar di masyarakat, dan kemudian ini menggerakkan perekonomian di daerah. Untuk yang lain, yang inflasinya di bawah rata-rata nasional, tolong betul-betul dijaga, berikan pendampingan. Sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik. Karena ini semua ujungnya berdampak pada situasi Kamtibmas. Jadi tolong ini untuk betul-betul bisa dijaga. Kemudian ke depan, pemerintah akan kembali kepada posisi defisit APBN dijaga di bawah 3%. Kalau kita tahu, dan ini sering saya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita adalah merupakan gabungan dari 85% investasi dan 15% APBN. Tentunya bagaimana agar semua ini bisa berjalan dengan baik. Pemenuhan target pendapatan negara tentunya menjadi salah satu yang juga harus kita kawal. Jadi bagaimana di wilayah-wilayah tertentu yang seharusnya ini bisa meningkatkan pemasukan bagi negara, kita kurangi kebocorannya. Di sektor pajak khususnya terkait dengan hal-hal yang memang ini menjadi perhatian pemerintah.
bagaimana peran Polri untuk bisa meningkatkan pendapatan negara. Pengawalan terhadap investasi dan transformasi ekonomi, saya kira ini sudah banyak di wilayahnya masing-masing, tentunya ada yang saat ini sedang dikembangkan kawasan ekonomi khusus tertentu, baik green economy, kawasan ekonomi yang terkait dengan industri hilir. Silahkan dicek di wilayahnya masing-masing, pastikan semua berjalan sesuai dengan jadwal. Kalau bisa dipercepat, maka akan lebih baik. Pemanfaatan belanja menggunakan produk dalam negeri, ini juga menjadi perhatian, tolong penyerapannya, kepatuhannya dilaksanakan dengan baik. Perkembangan UMKM, ini juga menjadi salah satu perhatian kita, tolong dikawal, karena memang ini yang harus kita lakukan. Kemudian agenda pemerintah di tahun 2022, ini pernah saya sampaikan, dan ini juga harus berjalan dengan baik. Mulai dari proses pemulihan ekonomi, transformasi ekonomi yang di dalamnya tadi sudah saya sampaikan beberapa hal, mewujudkan SDM yang unggul, kemudian beberapa upaya pengembangan transformasi ekonomi, baik ekonomi hijau, digital, dan juga bentuk-bentuk investasi yang lain. Upaya Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu datang ke Rusia, datang ke Ukraina, datang ke beberapa negara besar untuk memastikan bahwa proses kegiatan G20 ini bisa berjalan, dan harapan kita ini juga bisa kemudian menjadi pintu masuk untuk mengakhiri terjadinya peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang berdampak terhadap krisis ekonomi dan krisis pangan, krisis energi.